Jadi pertama Anda membuat prosedur yang menangani apa yang harus dilakukan jika trigger itu aktif. Kemudian berikutnya Anda membuat trigger yang nanti akan secara otomatis jalan pada saat terjadi sebuah event, ya, yang akan memanggil prosedur yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi model soalnya sama seperti latihan soal yang sudah dibahas di perkuliahan dengan model soal yang berbeda tentunya, ya. Kemudian topik yang kedua adalah pengenalan big data dan data science. Ini sudah diberikan juga, ya. Kemudian setelah itu pengenalan data warehouse, desain data warehouse, kemudian apa perbedaannya dengan data transaksional seperti itu. Kemudian pengantar NoSQL database, ya, dengan MongoDB, bisa perintah yang dilakukan dengan SQL padanannya kalau kita menggunakan NoSQL seperti apa perintahnya dan sebaliknya. Kemudian yang nomor 5 topiknya adalah pengenalan data mining. Dan untuk pengenalan data mining ini ada 3 teknik yang diberikan, meskipun tidak diberikan cara bagaimana mengenerate decision tree, tapi model tree-nya sudah diberikan pengenalannya. Jadi klasifikasi dengan menggunakan perhitungan jarak ke sentroid masing-masing kelas, seperti yang sudah dicontohkan pada penggolongan serangga, apakah masuk ke Katydid atau Grasshopper. Kemudian untuk decision tree diberikan model tree-nya dan Anda mengklasifikasikan data baru berdasarkan tree yang ada. Kemudian hari ini saya akan memberikan tentang teknik naive Bayes, ya, yang berdasarkan teorema Bayes. Nah, semuanya ini merupakan fungsionalitas klasifikasi yang paling banyak digunakan di data mining. Jadi demikian untuk kisi-kisi UAS-nya. Berikut ini saya akan memberikan materi yang terakhir. Jadi materi ini sudah ada di e-learning, tinggal Anda lihat di minggu yang ke-15. Jadi sebagai referensi saya sudah memberikan klasifikasi serangga berdasarkan 2 fitur, di sini abdomen length dan antena length. Kenapa hanya 2? Karena supaya bisa diplot di sini di ruang 2 dimensi, di mana kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X untuk abdomen length dan sumbu Y untuk antena length. Kemudian jika kita punya serangga baru di sini 5,1 dan 0,7 di sini untuk antenanya, maka kita akan menghitung jaraknya koordinat serangga baru itu ke titik pusat dari Katydid dan ke titik pusat dari Grasshopper. Bagaimana cara menghitung titik pusatnya? Seperti yang sudah diberikan sebelumnya, bahwa kita meletakkan semua koordinat di sini 5 serangga pada Katydid, ya, pada saat kita mencari sentroidnya Katydid. Kemudian masing-masing sumbu di sini atau masing-masing fitur kita hitung totalnya, ketemu 35,9. Kemudian 35,9 ini dibagi dengan banyaknya data. Jadi ketemu 7,18. Demikian juga dengan cara yang sama untuk antena length. Kita cari totalnya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data, ketemu 7,1. Jadi ini adalah sentroidnya Katydid, dan dengan cara yang sama kita bisa menghitung sentroidnya Grasshopper. Kemudian setelah itu untuk jarak serangga baru ini kita hitung ke sentroid Katydid dan sentroid Grasshopper, masing-masing kita bandingkan, ya, berapa jaraknya menggunakan Euclidean distance, ya. Euclidean distance itu akar dari 5,1 dikurangi 7,18 kuadrat ditambah dengan
7 dikurangi 7,1 kuadrat ya. Jadi itu kita cari selisihnya, kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan dua-duanya ya. Setelah itu kita akar ya, kita akarkan, maka kita mendapatkan jarak dari sentroid katidid ke titik koordinat dari serangga baru. Dengan cara yang sama kita mendapatkan jarak ke grasshopper, dan setelah itu kita bandingkan yang mana yang lebih dekat ya. Yang mana yang lebih kecil nilainya. Jadi yang lebih dekat itu sama dengan lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil ke katidid berarti serangga tadi akan masuk ke kelasnya katidid. Tapi jika lebih kecil ke grasshopper, maka dia akan masuk ke kelasnya grasshopper. Kemudian setelah itu kita bisa melihat bahwa jika kita perbanyak data itu dari cuma 5 saja, kita perbanyak serangga-serangga lainnya yang sudah diketahui kelasnya, maka akan membentuk fungsi geometris ya, seperti ini. Nah, karena di alam itu kebanyakan dari persoalan klasifikasi itu bisa direpresentasikan di dalam visualisasi dari bentuk geometris yang indah ya, contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita mengetahui di sini bahwa persoalan pigeon problem ada 3 macam persoalan. Ini sudah saya terangkan ya minggu kemarin. Misalkan di sini kita punya persoalan yang pertama. Nah, ini kelas A dan kelas B. Kelas A itu yang kotak kiri lebih kecil, kelas B yang kotak kanan yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Sedangkan persoalan yang kedua di sini kita lihat bahwa kelas A di sini, ini ya, persoalan kedua, kelas A ini punya tinggi atau besar kotak kiri kanan yang sama, sedangkan kelas B tidak sama antara kotak kiri dan kanan. Maka kita bisa mendapatkan bahwa kotak yang atas ini termasuk kelas B karena kiri kanan tidak sama, dan yang di bawah ini adalah kelas A. Kemudian setelah itu kita punya pigeon problem yang ketiga, di mana di sini kita lihat penjumlahan dari kotak di kiri dan di kanan. Kalau dia kurang dari sama dengan 10, maka akan masuk ke kelas A, tapi kalau lebih dari 10 akan masuk ke kelas B. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bentuk visualisasi geometris untuk persoalan yang pertama, pigeon problem yang pertama, itu bisa kita lihat bahwa untuk katidid, bukan katidid. Untuk yang kelas A ya, bulatan biru, itu di bawahnya diagonal. Jadi ini garis diagonal, itu di bawahnya diagonal menandakan dia yang right bar itu lebih tinggi atau lebih besar daripada left bar. Sedangkan yang kelas B itu di atasnya diagonal karena dia yang lebih tinggi adalah yang left bar daripada right bar-nya. Jadi left bar-nya lebih tinggi daripada right bar. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bentuk visualisasi geometrisnya seperti ini. Dan kalau kita gunakan di pigeon problem yang kedua di sini, yang menempati diagonal di sini adalah kelas A, sedangkan kalau dia di luar diagonal maka akan digolongkan sebagai kelas B ya. Kemudian setelah itu kita mendapatkan pigeon problem yang ketiga. Ini skalanya salah ya, kelebihan 0, jadi 0-nya dihapus ini. Jadi kalau misalkan sama dengan 10 untuk kiri dan kanan, kotak kiri kanan, maka dia akan menempati garis pembatas ini ya, yang melengkung ini. Nah, kalau misalkan dia lebih besar dari 10, maka akan masuk ke kelas B yang ditandai dengan kotak garis-garis merah. Sedangkan semua yang masuk kelas A itu kalau jumlahnya kurang dari sama dengan 10. Jadi akan berada di dalamnya lengkungan ini ya. Jadi kita bisa memberikan aturan rule untuk persoalan ini ya. Jadi persoalan ini bisa kita nyatakan misalkan seperti ini ya. Kita bisa menyatakan bahwa
Nah, di sini kita akan membuat rule seperti ini. Nah, misalkan di sini kita nyatakan A itu sama dengan kotak kiri, besarnya kotak kiri, dan B itu sama dengan kotak kanan. Jadi kita membuat aturan seperti ini, if A plus B kurang dari sama dengan 10, then maka akan masuk di kelas A, ya. Sedangkan else maka dia akan masuk ke kelas B. Nah, ini adalah rule yang bisa dibentuk dari persoalan ini, ya. Kemudian berikutnya adalah kita kembali ke serangga ini, grasshopper dan katydid. Nah, di sini kita tidak mengklasifikasikan dengan mencari jaraknya ke sentroid, tapi dengan cara yang lainnya. Nah, kalau yang cara mencari jarak ke sentroid, berarti kita punya hasil pemodelan, masing-masing kelas ada sentroidnya. Jadi sentroid itulah hasil pemodelannya. Tapi sekarang kita gunakan pohon keputusan. Nah, pohon keputusan yang kita gunakan itu menggunakan decision tree seperti yang diusulkan oleh orang bernama Ross Quinlan. Jadi Ross Quinlan ini adalah bapaknya decision tree. Jadi dari mana kita mendapatkan decision tree seperti yang ada di sini? Abdomen length kurang lebih dari 7,1. Jika ya, maka dia termasuk katydid. Jika tidak, maka dia diperiksa antena length-nya. Jika lebih dari 6, maka dia masuk katydid. Jika kurang dari sama dengan 6, maka dia akan masuk grasshopper. Ini berasal dari tabel yang sudah diketahui sebelumnya. Ini yang sudah diketahui. Nah, dari decision tree tadi berasal dari data yang sudah diketahui seperti ini. Di-generate secara otomatis. Tapi di sini karena pengenalan data mining, saya tidak memberikan cara generate-nya secara otomatis, karena nanti akan Anda pelajari di mata kuliah tersendiri, yaitu data mining. Jadi meskipun tidak sulit ya, gampang ya, kita tinggal menghitung entropinya, nilai entropinya. Jadi di situ kita mencari kualitas sebuah informasi yang menentukan kontribusinya terhadap keputusan dari sebuah kelas yang ada di dalam suatu tabel ya. Di sini kelasnya apakah grasshopper atau katydid. Jadi dengan mengenerate ini tabel ini ya, yang terdiri dari abdomen length dan antena length, maka kita dapatkan tree seperti yang ada di sebelahnya atau di bawahnya Pak Ross Quinlan tadi ya. Maka kita dapatkan tree ini. Sekarang tree ini terdiri dari atribut abdomen length dan antena length. Berarti dua-duanya ada di dalam tree. Bagaimana kalau kita menggunakan 10 atribut? Apakah semuanya harus ada di dalam tree? Tidak harus. Jadi mungkin dari 10 itu hanya 5 saja atau 4 saja atau 7 saja. Atau mungkin bisa juga ke semuanya ya, semua atribut masuk ke dalam tree. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau semakin banyak atribut yang ada di dalam tree, maka pencabangannya akan semakin banyak. Jadi tree-nya semakin rimbun ya, semakin besi ya. Jadi dia semakin banyak cabangnya. Nah, sehingga di sini semua atributnya akan masuk ke dalam tree-nya. Tapi kalau misalkan kita gunakan parameter di dalam decision tree ya, indi parameter, di mana di situ ada parameter kedalaman sampai level berapa kedalamannya, itu bisa kita gunakan untuk mengenerate tree yang lebih simple daripada tree yang punya banyak cabang. Nah, di sini untuk decision tree, jika sudah terlanjur banyak sekali cabangnya, kemudian kita ingin melakukan penyederhanaan dengan memangkas cabang-cabang yang tidak diperlukan atau tidak terlalu berkontribusi, maka kita gunakan proses yang disebut dengan pruning. Jadi proses pruning ini pemangkasan cabang yang nantinya akan bisa membuat tree-nya menjadi lebih sederhana.
Jadi misalkan kita punya 10 atribut, mungkin yang masuk ke dalam tree itu hanya 4 saja atau 5 saja, itu akan lebih menyederhanakan tree-nya daripada kita mencakup semua atribut yang ada. Sehingga karena itu tree-nya menjadi sangat banyak cabangnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana di sini kita lihat posisi dari root. Root itu adalah atribut yang diperiksa pertama kali dan berada di bagian paling atas. Di bagian paling atas di sini adalah abdomen length. Berarti bisa kita pikirkan secara logika bahwa kalau yang pertama kali ditanyakan itu berarti yang berada di dalam root itu adalah atribut yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebuah kelas ya, golongan sebuah kelas. Di mana di sini kalau kita lihat bahwa untuk menggolongkan serangga itu ke Katydid atau grasshopper, pertama kita lihat abdomen length-nya. Kalau dia lebih dari 7,1, maka jelas Katydid. Nah, sekarang kalau kurang dari sama dengan, maka kita harus memeriksa bagian atribut yang lainnya, yaitu antena length. Nah, di sini kalau dia lebih dari 6, maka dia Katydid. Kalau kurang dari sama dengan 6, maka dia grasshopper. Demikian ya. Jadi yang ada di root ini adalah atribut yang paling penting. Sekarang bagaimana kita mengkonversi dari decision tree ini menjadi dari decision tree ini ya, pohon keputusan ini menjadi aturan if then rule ya. Jadi jadi kita konversi ke dalam if then rule ya. Kalau kita konversi ke dalam if then rule, maka kita bisa menyatakannya dengan di sini kita bisa membentuk jumlah aturan itu sesuai dengan banyaknya leaf di sini ada berapa. Jadi leaf itu adalah cabang node yang tidak punya cabang di bawahnya. Node yang tidak punya cabang di bawahnya. Nah, ini dimana di sini bisa kita lihat leaf-nya ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Jadi setiap leaf di situ bisa dibentuk aturan if then. If abdomen length lebih dari 7,1, then kelasnya Katydid. Kemudian rule yang kedua, kita tinjau bagian leaf ini. Berarti abdomen lebih dari 7,1 and antena length kurang dari abdomen length kurang dari sama dengan 7,1 and antena length lebih dari 6. Jadi rule yang kedua adalah abdomen length-nya kurang dari sama dengan 7, kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 7 and antenanya lebih dari 6. Lebih dari 6. Dan kelasnya Katydid. Jadi ini untuk rule yang kedua. Sedangkan rule yang ketiga, tinggal kita modifikasi ini hampir sama dengan rule yang kedua. Jadi untuk yang rule yang ketiga adalah jika abdomen length-nya kurang dari sama dengan 7,1, tapi antena length-nya adalah kurang dari sama dengan 6. Kelihatan keyboardnya. Kurang dari sama dengan 6, maka kelasnya bukan Katydid tapi kelas grasshopper. Jadi bisa kita buat dengan rule yang seperti ini ya. Dengan rule yang seperti ini kita juga bisa membuat rule seperti ini, dijadikan satu semuanya. Jadi if abdomen length lebih dari 7,1 then kelas Katydid, kemudian else if antena length lebih dari 6, then Katydid kelasnya. Kemudian else di sini kelasnya adalah grasshopper.
Jadi kita punya aturan seperti ini. Jadi ini kalau salah di sini dia akan ke else if ya, else if antena length lebih dari 6, then ini kemudian else ya. Ini. Jadi ini bukan lurusnya if ya, tapi lurusnya gini. Sini. Jadi di sini di dalam else ini dia bisa juga kita nyatakan seperti ini ya. Nah ini juga. Kita juga bisa menyatakannya seperti ini. Oke. Jadi seperti itu kita membentuk konversi aturan dari decision tree ke if then rule ya, konversinya. Kemudian sekarang bagaimana kalau kita punya atribut tapi bukan abdomen length dan antena length untuk mengklasifikasikan serangga, tapi atributnya adalah antena, apakah shorter than body, apakah dia lebih pendek daripada badannya, kemudian 3 tarsi dan Foretiba has ears. Jadi kita punya 3 atribut. Maka bentuk decision tree-nya juga akan berbeda. Jadi bentuk tree di sini tergantung dari data yang digunakan. Kalau misalkan sama-sama pengklasifikasian serangga, tapi fitur yang digunakan berbeda, maka tentu kita punya ini yang berbeda pula ya, bentuk tree yang berbeda pula. Nah, seperti itu. Kemudian di sini bagaimana kita mengenerate decision tree classification secara otomatis, ini adalah pseudocode-nya ya. Ini adalah semacam algoritmanya. Nah, seperti ini tapi tidak akan saya bahas karena ada materi sendiri. Kemudian di sini ini just wait until you take data mining course. Kemudian di sini yang akan diberikan adalah contohnya ya, contoh decision tree ya di sini. Di mana kita punya karakter Pak Simpson, The Simpson di sini ada sebanyak 10 orang. 10 orang ini kita akan melakukan klasifikasi apakah dia termasuk golongan female atau male ya. Female perempuan atau male laki-laki. Nah, di sini ditandai dengan yang ada di atas ini orangnya lengkap, kemudian ditanya apakah berat badannya kurang dari sama dengan 160 pounds. Jadi ini LBS atau pounds ya, berarti kalau dikilogramkan menjadi 80 kilo ya. Karena 1 pounds itu sama dengan 2 kilo. Jadi kita akan memeriksa di sini berat badannya. Kalau berat badannya kurang dari sama dengan 80 kilo lebih ya. Jadi kurang dari sama dengan 80 kilo dia akan ke arah sini ya. Cabangnya akan ke kiri. Tapi di sini jika berat badannya lebih dari 80 kilo, maka dia akan ke kanan di sini. Jadi di sini di kanan dinyatakan kelasnya adalah kelas male. Untuk berat badan yang kurang dari sama dengan 80 kilo, nanti masuk ke sini dan ditanyakan atribut berikutnya yaitu panjang rambutnya. Kalau panjang rambutnya adalah kurang dari sama dengan 2, maka dia termasuk male, ini anak laki-laki ini. Jadi karena dia berat badannya kurang dari 80 dan panjang rambutnya kurang dari 2, maka dia termasuk male. Sedangkan semua orang yang ada di sini berat badannya adalah kurang dari 80 dan panjang rambutnya lebih dari 2 cm. Karena itu akan masuk ke kelas female. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bisa menyatakan ini, jadi ini adalah ilustrasi yang ada datanya kelihatan. Kalau misalkan kita ilustrasikan dalam bentuk model decision tree yang langsung nama atributnya, maka kita dapatkan bentuknya itu begini. Ya, sebelah kanan. Ini adalah model decision tree. Weight kurang dari sama dengan 160, ya atau tidak? Jika no, ya tidak, bahwa dia itu kalau no berarti di sini negasi dari ini, berarti berat badannya dia lebih dari 80 kalau masuk ke no sini. Berarti orang tadi adalah male ya, gendernya male. Kemudian jika kurang dari sama dengan 80, nanti masuk ke sini dan diperiksa hair length-nya. Karena hair length-nya di sini kalau misalkan lebih dari 2, maka dia akan masuk ke kelas female. Tapi kalau kurang dari sama dengan 2, maka dia akan masuk ke kelas male. Nah, ini adalah hasil
pemodelan ya. Jadi hasil pemodelan itu bisa dalam bentuk decision tree seperti ini. Gunanya apa model yang kita dapatkan? Model yang dihasilkan oleh teknik machine learning dan data mining itu gunanya adalah kita bisa mengklasifikasikan data baru yang belum diketahui nilai kelasnya. Ya. Mengklasifikasikan data baru yang belum diketahui nilai kelasnya. Misalkan 4 orang ini belum diketahui dia akan masuk ke female atau male. Ya. Jadi untuk masuk ke female atau male itu kan hanya dilihat berat badan dan panjang rambut saja kan. Kalau ini ya. Kalau misalkan enggak cocok Bu, ini apa ya itu karena ini hanya cuma contoh ya, tidak perlu dijudge seperti itu karena ini hanya contoh saja, karena itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, jadi menggunakan berat badan dan panjang rambut. Misalkan kita di sini akan meng-apply ya decision tree dari model decision tree yang ada di sebelah kanan ini ke dalam data yang belum diketahui nilai kelasnya untuk 4 orang ini. Ya, jadi 4 orang ini kita belum tahu nilai kelasnya berapa. Nah, sekarang kita mulai dari orang yang berkaos biru di sini. Apakah berat badannya lebih dari 80? Jelas ya, 80 kilo ya karena orangnya gemuk, ya kan? Jadi dia akan masuk ke sini. Ya, masuk ke mil. Jadi dari sini yang data yang pertama ini nanti akan masuk ke lift yang ini. Digolongkan sebagai mil. Kemudian sebelah kanannya di sini adalah bapak-bapak yang sudah tua, ini kakek ya. Mungkin dia berat badannya tidak sampai 80. Nah, karena itu masuk ke sini. Ya, karena dia weight-nya kurang dari sama dengan 80. Enggak gemuk juga ya. Sudah tua, jadi masuk ke sini. Kemudian ditanya hair length-nya, diperiksa hair length-nya. Karena hair length-nya ini kurang dari 2 cm, maka akan masuk ke golongan male gendernya. Sudah benar berarti ya. Yang ini dan ini sudah benar. Sekarang untuk ini anak muda ini, ya anak muda ini kurus badannya dan dia juga kurang dari sama dengan 80 berat badannya, karena itu masuk ke sini. Kemudian panjang rambutnya di sini, apakah dia panjang rambutnya lebih dari 2 atau kurang dari sama dengan 2? Nah, karena kita lihat bahwa dia orangnya rambutnya gondrong, maka panjang rambutnya lebih dari 2. Karena itu akan masuk ke gender female. Percaya nggak ini female? Setuju? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Berarti ada kesalahan dalam pengaplikasian model terhadap data yang diketahui, data yang belum diketahui nilai kelasnya ya. Jadi ini seharusnya dia male, tapi menggunakan model decision tree yang dipakai di sebelah kanan itu, orang ini akan digolongkan sebagai female, padahal dia jelas male ya. Kemudian untuk yang anak kecil perempuan ini, ya, karena dia kurang dari 80, masuk ke sini, hair length-nya lebih dari 2, ya, maka masuk ke sini female. Sehingga dari 4 ini, memang mana yang terjadi kesalahan klasifikasi? Yang data nomor 3, yang ini ya, ada kesalahan klasifikasi. Berarti ada kesalahan klasifikasinya di sini 1 kali dari 4 data yang ada. Jadi kesalahan klasifikasi itu kita bisa menghitung error rate-nya, berarti ada berapa kesalahan klasifikasi dibagi dengan banyaknya data dikalikan dengan 100%. Ini. Jadi error rate tadi karena ada satu kesalahan dari 4 data secara keseluruhan, banyaknya data kan ada 4, dikalikan dengan 100%, maka kita dapatkan error rate-nya adalah 25%. Nah, sekarang kalau kita mengetahui error rate, maka kita bisa tahu akurasi dari model decision tree. Jadi berapa kali dia
benar dalam melakukan klasifikasi? Berapa kali benar dalam melakukan klasifikasi dibagi dengan banyaknya data dikalikan dengan 100%. Berarti di sini kita dapatkan akurasinya itu 3/4 kalikan 100%. Sama dengan 75%. Akurasinya 75%. Kita juga bisa mendapatkan akurasi itu sama dengan 100% jika dikurangi dengan error rate-nya. Karena error rate-nya 25%, berarti otomatis akurasinya 75%. Ya. Seperti ini. Tapi di sini untuk akurasi itu memang measurement atau pengukuran yang paling umum untuk melihat seberapa bagus model yang dihasilkan di dalam machine learning atau data mining. Tapi di sini tidak selalu tepat untuk dipakai akurasi. Kalau misalkan Anda mempunyai data yang sangat banyak sekali, di mana jumlah kelas yang ada itu misalkan hanya 2 kelas ya, yes or no. Misalnya ada satu kelas yang sangat sedikit sekali jumlah datanya, kurang dari 1%. Jadi sangat sedikit minority class ya, kelas minor yang jumlahnya sangat sedikit sekali, mungkin kurang dari 10% atau kurang dari 1%. Maka di sini tidak tepat digunakan measurement akurasi. Kita harus menggunakan measurement yang lainnya, misalnya dengan pengukuran sensitivity dan specificity untuk mendapatkan C-index ya, receiver operating curve ya, jadi area di bawah ROC curve atau C-index itu lebih tepat untuk digunakan. Mengapa tidak tepat gunakan akurasi? Karena data yang sangat banyak jumlahnya, di mana ada kelas minoritas di sini, apapun metode yang dihasilkan, sejelek apapun, pasti dia akan menghasilkan akurasi yang bagus. Kenapa? Karena kan data yang berbeda atau data yang kelas yang minor kan sangat sedikit. Ya. Jadi kalau misalkan dari 1000 data hanya ada 5 kelas minor. Kalau 5 ini semuanya salah semua, kan nggak kelihatan. Akurasinya masih 90% ke atas. Kelihatan bagus. Masih tetap kelihatan bagus. Itu yang tidak boleh ya. Jadi istilahnya di dalam statistik namanya misleading. Jadi sesuatu yang tidak ditempatkan atau tidak dipakai sebagaimana mestinya, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang salah di dalam sebuah persoalan, itu kurang tepat menggunakan akurasi. Jadi di sini akurasi itu bukan satu-satunya performance measurement ya, meskipun populer untuk digunakan, tapi tergantung dari data yang kita punyai, yaitu. Baik, kita akan kembali ke sini. Jadi di sini model, tidak ada model yang 100% benar, karena biasanya model itu, model yang dihasilkan pasti ada kesalahannya ya. Contohnya ya ini ya, 1 salah dari 3 lainnya benar. Kemudian kalau kita mengkonversi tree ini ke dalam aturan if then, maka kita dapatkan yang ada di bawah ini mirip dengan yang sudah saya tuliskan di notepad tadi ya, bahwa if weight greater than 160 classify as male, kemudian else if dia akan mengukur panjang rambutnya, apakah dia kurang dari atau sama dengan 2. Kalau kurang dari sama dengan 2, maka dia akan diklasifikasikan sebagai male. Tapi kalau tidak, berarti kalau else, berarti dia lebih dari 2, maka akan diklasifikasikan sebagai female. Nah, ini bisa kita ganti operatornya, misalkan kita ganti hair length hair length more than 2, misalkan classify-nya as female, baru else-nya di sini male, itu juga bisa ya. Jadi bisa kita balik tergantung operator yang dipakai.
Jadi banyak cara mengkonversi ke dalam aturan if then yang mungkin setiap orang tidak sama. Kemudian di sini untuk persoalan pigeon problem apakah bisa dipecahkan dengan decision tree? Ternyata tidak sesuai dipecahkan dengan menggunakan decision tree karena misalkan di sini kita akan menggolongkan ini, ya ini garis pemisahnya. Jadi garis pemisahnya itu disebut dengan linearly separable kalau di dalam machine learning, linearly separable yang bisa memisahkan area kelas yang berbeda di sini, maka kita akan mendapatkan pencabangan yang banyak untuk pigeon problem yang pertama. Di sini deep Bushy tree, jadi pencabangannya banyak. Demikian juga untuk yang pigeon problem yang nomor 3 dan juga nomor 2 ini useless ya apa ya? Karena dia jelas kalau yang berada di diagonal itu adalah kelas untuk A ya, kelas, sedangkan yang lainnya dia kelas B ya, seperti itu. Jadi decision tree ini akan sulit untuk bekerja di atribut yang saling berkorelasi seperti ini. Jadi itu cara pemodelannya ya, kita bisa mengukur sentroid tadi atau kita menggunakan decision tree, dan yang ketiga di sini kita bisa melakukan klasifikasi menggunakan teknik yang berdasarkan teorema Bayes ya, yang disebut dengan naive Bayes classifier. Naive Bayes classifier ini diusulkan oleh orang ini namanya Thomas Bayes ya. Thomas Bayes teorema ya, teorema Bayes yang diusulkan oleh Thomas Bayes di sini. Jadi classifier menggunakan Bayes theorem, di sini adalah Bayes theoremnya. Jadi probabilitas CJ jika diketahui D. Probabilitas D jika kita menghitung kelas J, CJ, dan ini probabilitas CJ dan di sini probabilitas D. Instance D occurring. Jadi nanti kita akan bisa lebih memahami kalau ada contoh ilustrasi datanya secara langsung. Nah, contohnya di sini. Kita bisa melihat contohnya ada orang bernama Drew, ya Drew. Drew itu bisa laki-laki atau bisa perempuan. Contohnya Drew yang perempuan itu Drew Barrymore. Kalau Drew Carey itu laki-laki. Jadi Drew itu bisa dimiliki namanya oleh orang laki-laki maupun perempuan ya. Sama seperti kalau di kita ada Dwi ya. Dwi itu kan ada yang nama perempuan, nama laki ya kan. Namanya Dwi, anak kedua biasanya ya kan. Nah itu. Jadi di sini kita asumsikan kita punya dua kelas ya, C1 dan C2. C1 itu male dan C2 female. Misalkan ada orang bernama Drew. Kita ingin tahu probabilitasnya dia, Drew itu laki-laki atau Drew itu perempuan, berapa probabilitasnya? Itu kita bisa menyatakannya di sini. Jadi probabilitas male orang tadi probabilitasnya dia laki-laki jika diketahui namanya Drew. Kemudian ini probabilitas namanya Drew kalau dia laki-laki. Kemudian ini adalah probabilitas bahwa orang itu seorang laki-laki dan di sini probabilitas orang itu bernama Drew. Ya. Jadi ini adalah teorema Bayes seperti ini. Dan ini gampang sekali perhitungannya, tinggal kita menghitung berapa kali terjadi dari sekian sekian kemunculan ya data totalnya. Jadi berapa kali dia muncul dengan nama Drew itu dari sekian data yang ada. Dan kita punya contoh data seperti ini ya. Jadi ini adalah nama orang dan sudah kita ketahui gendernya. Jadi ada orang namanya Drew, kita ketahui gendernya male. Ada orang bernama Claudia, female. Drew lagi, female. Drew lagi, female. Alberto, male. Karin, female. Nina, female. Kemudian Sergio, male. Jadi kita punya list nama orang ya. Kalau Alberto, Sergio itu kan sudah jelas male ya. Karin, Nina juga jelas female atau perempuan.
Nah, kalau Drew di sini ada yang Drew laki-laki, ada Drew perempuan. Nah, sekarang kita punya data orang bernama Drew yang kita tidak ketahui dia apakah laki-laki atau perempuan karena di sini gambar wajahnya ditutupi dengan lingkaran ya. Nah, di sini bagaimana kita memprediksi Drew yang ini ya, seorang officer ya, seorang polisi bernama Drew ini, apakah ini adalah Pak polisi atau Bu polisi gitu ya. Jadi kita hitung berdasarkan data yang sudah ada seperti ini. Nah, kita hitung probabilitasnya dia male dan probabilitasnya dia female kalau dia bernama Drew. Maka kita mendapatkan rumus ini. Ya, P male Drew, P female Drew. Jadi probabilitasnya dia male kalau namanya Drew dan probabilitasnya dia female kalau namanya Drew. Setelah itu kita dapatkan hasilnya, kita bandingkan mana yang lebih besar nilainya. Dan di sini yang lebih besar nilainya yang probabilitas dia female. Karena ini 0,250 per 3/8 dibanding dengan 0,125. Bagaimana kita menghitungnya ini? Kita menghitungnya tadi probabilitas Drew jika dia male ya. Di sini 1/3 di sini. Nah, ini ada Drew-nya kan ada 3. Yang dia muncul male itu hanya 1, berarti 1/3. Kemudian ini Drew-nya ada 3, ya. Drew-nya ada 3. Yang muncul dia female ada 2. Oh, sorry. Ini rumusnya Drew male, Drew female ya. Ini 1/3 itu tadi ya 1/3, ini 2/5. Jadi 2/5 itu ada female ya, ada female yang namanya Drew itu ada berapa jumlahnya? Kalau yang tadi ada male itu ada 3, yang namanya Drew ada 1. Jadi male-nya itu ada 3, yang namanya Drew ada 1. Karena yang belakangnya male sih, iya benar. Belakangnya male kan. Jadi probabilitas Drew garis male ini 1/3 ini. Kalau yang ini probabilitas Drew garis female. Berarti kita hitung female-nya ada berapa? Di sini ada 5. Nah, kemudian kita hitung mana yang dia Drew. Ada 2. Berarti 2/5. Nah, kemudian ini dikalikan 3/8. 3/8 itu adalah jumlah male dari semua data. Jadi 3 dari 8 total data. Kemudian jumlah female itu ada 5 dari semua data 8, 5/8. Dari sini kita mendapatkan jumlahnya ini dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini diprediksi female. Dan ternyata memang Officer Drew itu seorang perempuan ya, cantik ya kan. Jadi di sini kita akan bekerja dengan data yang lebih banyak atributnya. Dan di sini disebut dengan wider dataset ya, dataset yang populer digunakan di dalam data mining. Jadi di dalam data mining itu wider dataset seperti ini yang menentukan orang itu maintenance atau tidak dengan melihat outlook, temperatur, humidity, dan wind saat itu. Jadi outlook itu apa? Outlook itu cerah tidaknya ya, sunny ini berarti banyak mataharinya, seperti itu. Kemudian temperatur, suhu udaranya, humidity, kelembapan, wind itu berangin atau tidak ya. Wind atau anginnya keras atau lemah ya. Strong berarti berangin ya, kencang anginnya. Kalau weak berarti anginnya tidak kencang. Nah, ini. Di sini kita punya data hari yang pertama sampai data hari yang ke-14. Masing-masing dengan kombinasi outlook, temperatur, humidity, dan wind. Yang nantinya dia plateletnya sudah diketahui dia di sini no atau yes. Ya. Itu ada 14 data yang sudah diketahui. Pertanyaan saya, total berapa
data, kalau kita cari semua kemungkinan yang ada. Jadi yang diketahui kan 14 data. Pertanyaan total itu ada berapa data kemungkinan yang ada? Semua kemungkinan yang ada total ada berapa data? Pertanyaannya gini. Ada yang bisa menjawab? Atributnya kan ada 4 ya tadi ya. Nah ini total berapa data untuk semua kemungkinan yang ada dari kasus ini. Total berapa jumlah datanya? Kalau ini yang kita tahu kan ada 14 ya, dari data yang playtestnya kita ketahui di sini ada 14 ya. Kalau pertanyaannya total berapa data untuk semua kemungkinan yang ada dengan menggunakan 4 atribut ini, berapa? Coba dijawab. Tergantung jawabannya per field ada berapa, Bu? Per field apa maksudnya? Ya, semisal untuk Outlook kan ada 3 jenis jawaban. Ini Berarti overcast, rain. kalau misalkan cuma 3 ya Outlook-nya, berapa berarti? Outlook-nya 3, kemudian temperaturnya? Temperaturnya ada 3, Bu. 3 ya. Terus? Humidity-nya ada 2. Ada 2, high dengan normal ya. Kemudian wind-nya ada? Ada 2 juga. Ada 2 kemungkinan. Berarti totalnya berapa? Semua kemungkinan. Berapa baris? 3 kali 3 kali 2 kali 2, Bu. Yang jawab ini siapa? Rehan? Iya, Bu. Rehan. Berarti total berapa? Ada 36, Bu. 36 data. Betul. Itu jawabannya betul ya, Rehan. Jadi itu adalah mencari kombinasi dari statistik yang kita pelajari, seperti itu. Jadi kombinasi dari semua kemungkinan data yang ada. Kalau kita sudah tahu bahwa kategorinya Outlook itu ada 3 kemungkinan, ya kan? Kategorinya Outlook ada sunny, overcast, dan rain. Ada 3 kemungkinan. Temperatur ada 3 kemungkinan, hot, mild, sama cool. 3. Kemudian humidity ada 2, high dengan normal. Wind ada 2 juga, weak dengan strong. Sehingga kita punya 3 kemungkinan untuk Outlook, temperatur 3 kemungkinan, humidity 2, wind 2. Jadi kalau di total semuanya di pertanyaannya adalah berapa data untuk semua kemungkinan yang ada itu, ya tinggal kita kalikan 3 kali 3 kali 2 kali 2 ya, seperti jawabannya Rehan 100 jawabannya. Betul ya Rehan ya. Jadi di sini totalnya ada sebanyak 36 data. Berarti kalau kita sudah tahu ya data yang ada labelnya di sini playtestnya yes atau no itu ada 14. Berarti yang kita tidak tahu ada berapa data? Ada 22, Bu. 22, jelas itu ya. Tinggal dikurangi ya Rehan ya. 36 dikurangi 14 yang ada di sini. Ya, berarti ada 22 data, kita tidak tahu labelnya apa. Gitu ya. Yang lainnya paham ya? Nanti jangan-jangan Rehan tok. Kok yang lainnya diem aja? Ayo. Ya Bu, paham Bu. Paham. Oke, ini yang menjawab Bayu ya? Ya Bu, tadi menjawab kalah keras sama Rehan suaranya. Iya. Oke, jadi ya aktif semuanya ya. Makasih Rehan sama Bayu. Jadi di sini yang kita tidak tahu itu ada 22 data. Kita tidak tahu playtestnya dia yes atau no. Termasuk data yang ada di sini yang ditanya ini, sunny, cool, high, strong. Ada enggak di situ sunny, cool, high, strong di sini? Sunny, cool, high, strong. Ini sunny, cool, ini high. Ini normal ya. Sunny, cool. Enggak ada kan? Ya, berarti sunny, cool, high, strong belum ada di 14 ini karena itu ditanya di sini. Kalau misalkan Outlook-nya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, wind-nya strong, maka prediksi dari playtestnya yes atau no. Nah, pertanyaannya gitu.
Ya kalau misalkan di sini Sunny, Cool, High, Strong sudah ada di sini, ya enggak ditanyakan lagi ya kan, yang dibuat pertanyaan itu kan salah satu dari 22 data yang kita tidak mengetahui atau kita belum tahu tadi ya. Berarti ya seringkali naik base ini sangat powerful ya tekniknya untuk memprediksi sesuatu jika data yang di learning itu cukup banyak. Tapi kalau misalkan data yang di learning ini terlalu sedikit, nah itu biasanya kurang tepat ya hasil prediksinya. Nah, kalau misalkan akurasinya itu terlalu kecil, berarti kita harus memperbanyak data yang digunakan untuk learning di sini. Kita memperbanyak datanya ini. Itu kalau naik bias seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menghitung probability-nya playtiness yes pada saat outlook-nya sunny ya, temperatur cool, humidity-nya high dan wind-nya strong. Dan probabilitas playtiness-nya no pada saat sunny, cool, high, strong juga. Nah, itu terus kemudian kita bandingkan. Kalau yang lebih besar yang mana, maka dia akan masuk ke kelas itu. Nah, contohnya ini. Nah, bagaimana kita mencari probabilitas playtiness sama dengan yes? Di sini berapa kali dia muncul yes? 9 ya, dari 14 data yang ada. Jadi yang yes di sini ada 9 dari 14 semuanya. Sedangkan yang no ada 5 dari 14 semuanya. Kemudian probabilitas win sama dengan strong untuk playtiness sama dengan yes itu adalah kita lihat playtiness yes-nya ada 9 kan? Ada 9. Di situ kita lihat mana yang win-nya sama dengan strong. Nah, di sini dari playtiness yang yes ini kita lihat mana yang win-nya strong. Nah, ini 1 2 3. Jadi ada 3 dari 9. Jadi 3/9. Nah, begitu cara ngitungnya ya. ETC ini dan seterusnya. Sehingga kita bisa mencari probabilitas playtiness-nya yes pada saat sunny yes, cool yes, outlook-nya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high dan ini wind-nya strong. Itu probabilitasnya ratio-nya berapa? Itu kita dapatkan 0,0053. Jadi sunny yes itu ini atau strong ya ini ya. Strong yes itu berarti kita dapatkan ini 0,33 di sini. Untuk menggantikan strong yes. Nah, ini 0,33 kita gunakan untuk menggantikan ini. Dan ini win sama dengan strong. Untuk playtiness no itu 0,60 kita gantikan untuk ini. Yang terakhir di sini. Strong sama lebih strong no ini. Kelihatan ya. Nah, ini jadi 0,33 itu menggantikan yang ini. 0,6 menggantikan yang ini. Sedangkan yang lainnya ini bisa Anda cari sendiri dengan cara yang sama seperti ini. Oke, jadi itu. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan jawabannya, probabilitasnya yes berapa, probabilitas no-nya berapa, kita bandingkan dan di sini yang lebih besar adalah probabilitas no. Karena itu jawabannya adalah orang tadi tidak bermain tenis karena play tenisnya no untuk data yang tadi yang diketahui ya. Jadi pada saat sunny, cool, high dan strong itu ya dia tidak bermain tenis. Nah, sekarang ini adalah contoh yang sudah ada jawabannya. Anda bisa menyelesaikan soal ini sebagai latihan, misalkan outlook-nya overcast, temperaturnya hot, humidity-nya high dan wind-nya strong. Apakah dia play tenisnya yes atau no? Nah, seperti itu. Play tenisnya yes atau no. Ya. Jadi itu contoh soalnya dan mungkin menggunakan dataset yang umum karena dataset yang umum itu salah satunya adalah Wither dataset, ada lagi dataset iris misalkan, iris untuk menentukan golongan bunga iris yang masuk ke Virginica, versicolor ya seperti itu. Kemudian ada banyak lagi dataset yang umum digunakan sebagai contoh ilustrasi dari metode yang ada di machine learning ya, itu nanti ya. Jadi itu semuanya kisi-kisinya ya, kisi-kisinya ya sudah saya beritahukan tadi ya, kisi-kisinya ada mana tadi kisi-kisi
Ini ya, database trigger, pengenalan big data, data science, pengenalan data warehouse, NoSQL database, dan pengenalan data mining, klasifikasi, decision tree, dan naive Bayes. Dan sampai dengan di sini sudah saya jelaskan semuanya ya materinya. Nah, karena itu ini adalah slide yang terakhir. Kalau di next lagi kosong, habis ya. Itu jadi sudah saya sampaikan semuanya. Ada yang ditanyakan dari materi yang sudah saya berikan? Cukup mudah ya, bisa dipahami ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Ya, jadi semoga persiapan UAS, semoga semuanya lancar mengerjakannya, mendapatkan nilai yang baik, dan jangan lupa untuk praktikumnya juga dikerjakan, dan setiap ada ini yang sudah progres yang cukup banyak diupload ya. Jadi setiap minggu akan saya lihat progresnya untuk saya nilai ya. Saya yang kemarin sudah sebelum saya mengajar saya sudah memeriksanya ya, memeriksa dari yang sudah diupload di Google Drive gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya juga sekian dulu kuliah untuk hari ini yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tesi. Terima kasih, sama-sama.